saja Tuhan merencanakan ini, apakah kita mengikhlaskan dengan harta yang kita miliki saat ini untuk sesuatu hal yang lebih berharga? Jika memang setelah kita mengikhlaskan uang itu, siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan yang lebih mudah untuk pembangunan pondok pesantren. Amin ya Rabbal alamin ya Allah. Kita pastikan, saya yakin itu akan terlaksana, Tuhan pasti. Dan tolong sampaikan salam saya kepada Tuan Raja Donggopilo. Semoga beliau diberi kesembuhan dan diberi kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga dapat berkumpul kembali dengan orang-orang soleh seperti kalian. Amin. Terima kasih banyak ya. Nah, sama-sama. Semoga saya selalu dalam lindungan serta karunia dari Gusti Allah. Amin ya Allah. Baiklah, saya permisi dulu karena saya sedang ada urusan yang mungkin ini juga menyangkut dengan rumah. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya seperti itu. Saya yakin manusia dengan adanya kita memanfaatkan ataupun mengikhlaskan uang yang akan digunakan untuk membuat pondok, saya yakin akan banyak orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang tulus akan membantu menyelesaikan permasalahan ini. Amin. Ya sudah, jika memang ini semua sudah diputuskan, silakan malam hari ini kau bisa urus dan kau bisa ambil permata Jundamani itu dan kau berikan kepada Eyang Tombro. Baik, Papi. Mengerti. Saya tunggu di sini malam hari ini. Apakah bisa? Tapi nggak bisa, Mas. Belum bisa, Pak. Paling besok nih. Karena uang itu kan disimpan di suatu yang tempat, di mana tempat itu memang harus ada jam kerjanya. Ada batasan jam kerja, mungkin akan dilakukan di siang hari. Mungkin besok, Pak. Besok siang insya Allah langsung saya urus ke bank namanya itu ya, Pak, untuk memberikan uang itu terhadap sang pemilik atau ahli waris dari permata Jundamani tersebut. Baiklah, jika memang kau akan mengurusnya besok, ada sesuatu hal juga yang ingin saya sampaikan kepadamu. Apa itu? Mengenai permasalahan terhadap Nyai Konde. Mumpung malam hari ini kau tidak ada sesuatu hal yang mungkin kau kerjakan. Seperti ini manusia. Apakah kau ingat mengenai kitab-kitab yang kau terima pemberian dari Muraja yang kau berikan kepada Tuan Raja Donggopilo? Nah, saya ingat tadi. Ternyata kitab-kitab itu adalah sebuah jebakan. Jebakan. Setelah diteliti, setelah diamati, kitab yang dibaca oleh Tuan Raja Donggopilo itu adalah kitab jebakan yang sudah benar-benar dimanfaatkan agar siapapun yang membacanya itu akan mendapatkan masalah besar.
Berarti bisa disimpulkan Muraja agak ikut campur tangan. Jika kita lihat dari apa yang terjadi, dari pertama kali kita bertemu Muraja, sampai kita mendapatkan informasi bahwasanya Muraja dikirim bingkisan oleh Nyai Konde. Kecepak ini tadi. Namun kita belum bisa memastikan sepenuhnya Muraja adalah dalang di balik permasalahan ini. Kita harus benar-benar selidiki. Jika memang Muraja sudah dalam kendali dari Nyai Konde, maka kita harus benar-benar menghentikan itu semuanya. Lalu kita bisa pecahkan masalah ini. Jika memang Muraja dalang di balik semua itu. Mengenai anak-anak dari Lekong Siong. Kau ingat-ingat cerita dari Muraja pada waktu itu. Lekong Siong memiliki anak 7 kalau tidak salah. Ya. Anak itu tidak peduli sedikit pun terhadap Lekong Siong. Apakah itu masuk akal? Seorang anak yang tidak peduli terhadap orang tuanya. Sedangkan itu dari kalangan guru. Sedangkan itu dari kalangan perguruan. Jumlah 7 mas, nggak ada yang peduli satupun ya. Ya, kesalahan kita nggak cermat di situ, Pak. Ya. Iya yo. Lalu, mengapa Muraja yang ada pada saat Lekong Siong sakit? Paham, Pak. Mengapa Muraja bisa menempati tempat dari Lekong Siong? Kita bisa mulai mencari informasi mengenai Muraja dari anak dari Lekong Siong terlebih dahulu. Saya punya akses, Pak. Punya jalannya untuk mencari anak itu, yaitu melalui murid dari Lekong Siong, Durgiman ya namanya ya. Mungkin dia akan tahu anak-anak dari Maguru Lekong Siong itu ada di mana. Baiklah, silakan kau melalui jalan yang sudah kau tentukan untuk menggali informasi mengenai anak-anak dari Lekong Siong. Dan saya dan juga Pangeran Sarif akan menyelidiki apa hubungan Muraja dengan Nyai Konde. Sesuai perintah Patih, akan saya laksanakan. Baiklah. Bagaimana, Sarif? Sesuai rencana. Baiklah, ya sudah. Saya akan menjalankan tugas itu terlebih dahulu. Baik, Patih. Hati-hati yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas hasilnya mas? Untuk mengenai mustika permata Cendamani, saya rasa saya meminta ketulusan hati dari jenengan. Siapapun yang mungkin pernah membantu dalam rencana pembangunan pondok pesantren Kiai Ambia Basri, untuk sementara ini akan kami gunakan terlebih dahulu untuk memaharkan mustika Cendamani dengan tujuan mahar tersebut sebanyak 200 juta untuk digunakan sebagai pembangunan masjid dari keluarga Jamaluddin, Dan untuk kesembuhan Tuan Raja Donggopilo. dan di mana mustika Cendamani akan kita gunakan untuk kesembuhan Tuan Raja Donggopilo. Itu mandat langsung dari kakaknya Kiai Ambiah, yaitu Syekh Abdul Kursaid ya teman-teman ya. Itu langsung utamakan yang di depan mata gitu ya. Dan insya Allah bagi jenengan yang memiliki hati dermawan, saya doakan berlimpah ruah rezeki jenengan. Amin. Mengalir deras tiada henti-hentinya. Amin. Sampai akhirnya jenengan benar-benar bisa bareng-bareng tim Gase
untuk menyelesaikan permasalahan ini. Allahumma Amin. Khususon Kiai Ambiah Basri, di sana saya kirimkan Al-Fatihah. Dan khususon para sedulur penonton setia dari tim Gase yang selama ini menemani serta ikut memikirkan segala sesuatunya yang ada di tim Gase. Al-Fatihah. Baik teman-teman ya, insya Allah perlahan permasalahan ini akan terselesaikan. Saya yakin di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, terus ya bismillahirrahmanirrahim. Kita urus permasalahan. Tim kasih langkah mundur deh, langkah kerja deh. Nah, terus berarti kita cari anaknya gitu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada apa manusia? Bagaimana kabarnya Tuan Ferdinand? Alhamdulillah. Saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan? Alhamdulillah kami juga dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah. Bagaimana perseteruan dengan adiknya di Warbuku? Sampai detik ini, dia sudah tidak mau menganggap saya saudara. Tetapi saya selalu berusaha untuk mengingatkan dan menyadarkan dia. Karena bagaimanapun juga, dia adalah saudara saya. Walaupun tidak ada hubungan darah. Alhamdulillah. Dunia satu. Sabar yang mengalah. Ya, kau benar manusia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terhadap jenengan Tuan Ferdinand. Silakan. Jadi seperti ini. Kami di sini semua mencurigai perihal kejadian. Perihal kejadian. Ceritakanlah. Awal mula saya mengurusi permasalahan dari Nyai Kombel. Itu saya dimulai dengan menuju ke dalam perguruan Mahaguru Legong Siong dan datang menuju ke tempat tinggalnya, yang dimana pada akhirnya saya menuju ke tempat tinggalnya hanya bertemu dengan Eyang Muraja yang informasinya dia mengaku telah merawatnya di ujung kehidupan dari Mahaguru Legong Siong. Itu benar. Setahu saya memang seperti itu manusia. Adanya Tuan Guru Legong Siong di akhir-akhir hidupnya, memang Paman Muradalah yang merawat Tuan Guru Legong Siong. Dari hal tersebut, karena saya tidak menemukan Mahaguru Legong Siong, saya akan meminta barang-barang peninggalannya yang ditinggalkan oleh Mahaguru Legong Siong, yaitu berupa sebuah kitab, di mana kitab tersebut dengan harapan besar saya di situ ada sesuatu yang tertulis untuk melepaskan belenggu dari Dasmana. Ya. Lalu Alhamdulillah, setelah saya meminjam kitab tersebut, kami membacanya dan benar. Di situ ada pantangan dari Dasmana, yaitu menggunakan garam tapalawaya. ya, Ketika saya mau menjalankan hal tersebut, ternyata hasilnya nihil. Bukan nihil karena garam tapalayanya, namun kita dipermainkan. Dasmana sudah diambil pergi oleh Nyai Kombel. Itu satu. Yang kedua, kami akan terus mempelajari dari kitab yang telah diberikan oleh si kakek Muraja, karena di dalam
rombongan kami, beliau Tuan Raja Domobilo yang paling menguasai dalam perkitaban, akhirnya ternyata hasilnya kitab tersebut hanyalah sebuah jebakan. Jebakan? Benar, Tuan Birkiman. Maksudmu, bukankah yang memberikan kitab-kitab peninggalan Tuan Guru Legong Siong adalah Paman Muraja? Iya, namun pertanyaan di sini, kenapa Paman Muraja memberikan kitab itu dan berakibat Tuan Raja Domobilo sampai sekarang tidak bisa terbangun dari tempat tidurnya, terkena adi mantra Rawong Pati? Apakah di dalam perguruan jenengan mengajarkan sebuah kejahatan adi mantra tersebut? Tentunya tidak. Selama kami belajar kepada Tuan Guru Legong Siong, seingat saya, tidak ada satu kitab pun untuk rujukan kami yang mengarah kepada kejahatan. Apalagi adi mantra Rawong Pati. Saya malah baru mendengarnya. Seumur-umur saya mempelajari kitab-kitab yang dimiliki oleh Tuan Guru Legong Siong. Itu tidak ada adi mantra Rawong Pati itu. Itu kecurigaan yang pertama. Kecurigaan yang kedua yaitu mengenai mata-mata yang kami sengaja selipkan menuju ke dalam kerajaan si Nyai Konde. Ya, Beliau mengabarkan tolong selamatkan Muraja, dikarenakan ada salah satu prajurit dari Nyai Konde berangkat dari kerajaan membawa sebuah bingkisan, yang dimana bingkisan itu ditujukan untuk rumah dari Guru Legong Siong. Siapa lagi kalau bukan kakek Muraja. tunggu dulu. Bingkisan umumnya manusia, ketika orang memberikan bingkisan, itu paling tidak dia sudah mengenal ataupun menuju ingin perkenalan, sehingga membawa bingkisan. Tetapi kalau memang pihak Nyai Konde ingin berkenalan dengan Muraja atas dasar tujuan, saya tidak tahu. Yang paling bisa kita pahami saat ini, ada kemungkinan maksudmu Muraja sudah mengenal kepada Nyai Konde. Kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. Dan ada satu lagi yang kami benar-benar ditipu dan tidak sadar, Yaitu yang ketiga, apalagi manusia. dia bercerita detik-detik terakhirnya Maha Guru Legong Siong, di mana 7 anaknya yang tidak satu pun peduli terhadap keadaan Maha Guru Legong Siong. Tetapi memang seperti itu. Pada kenyataannya, anak-anak dari Tuan Guru Legong Siong, anak Guru Legong Siong itu ada 7 manusia. Di saat Tuan Guru Legong Siong sudah meninggal dan dalam proses pemakaman, tidak ada satupun anaknya yang hadir dalam pemakaman tersebut. Dengan alasan Dengan alasan, kenapa saya tidak berpikir sampai ke situ waktu itu? jika jenengan yang sebagai muridnya saja bisa berakhlak dan berbudi luhur seperti ini, apalagi anak kandungnya sendiri. Saya yakin, Tuan, Maha Guru Legong Siong tidak mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak-anak kandungnya sendiri yang buruk mengenai. Itu sudah dibuktikan terhadap muridnya seperti jenengan. Berarti jika memang kita berpikir sampai sedalam itu, ada sebuah permainan antara Muraja, Nyai Konde, yang sengaja
memperkeruh segala-gala sesuatunya. Memang kalau dipikir-pikir manusia, Tutu anak dari Tuan Guru Legong Siong, kalau atas dasar durhaka salah satu dari mereka dan tidak menghadiri pada saat pemakaman ayahnya ataupun Tuan Guru Legong Siong, itu masih masuk akal. Tetapi masa iya Tutu anak yang dimiliki oleh Tuan Guru Legong Siong semuanya durhaka? Itu pastinya tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tetapi apakah memang benar ini ada permainan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Nyai Konde? Atau justru Murad jalah dalam dibalik ini semua? Kita juga belum tahu. Iya, agak aneh juga ketika Tuan Guru Legong Siong memberikan semua yang dia punya kepada Muraja. Kalau atas dasar Muraja merawat dia ketika dia sakit sampai dia meninggal, itu seharusnya tidak seberlebihan itu. Kau sebagai murid tertua saja, kau tidak diberikan 1% pun harta yang dimiliki oleh Guru Legong Siong. Kenapa Muraja yang notabene baru ketemu, dia bisa menguasai atas landasan tempat yang bagus dan strategis? Kenapa saya tidak berpikir sampai di situ ketika waktu itu manusia? Saya juga baru berpikir sejauh ini. Iya kok. Kayak masuk dalam permainannya juga gitu loh Mas. Hanyut kita itu hanyut. Berarti pada intinya pembahasan kali ini kau sedikit mencurigai kepada Paman Muraja. Mungkin tidak sedikit lagi, 90%. Saya berpikir jika kakek Muraja terpengaruh karena bingkisan, kenapa kitab itu diberikan sebelum terkena bingkisan? Dan lebih parahnya lagi, kitab itu disimpan dan dia rasa baru mencarinya, bukan memang sudah ditukar. Dibuktikan kitab yang penuh debu. Memang permainannya sangat cantik, Paman. Tuan. Dia memberikan setumpuk kitab, di mana kitab tersebut berisi tentang foto, berisi tentang resep makanan, berisi tentang keilmuan, penangkal dan segala-galanya diberikan. Kalau tentang gambar dan berisi resep makanan, memang selama hidup Tuan Guru Legong Siong, beliau senang berada di dapur. Masa untuk meracik makanan yang diberikan kepada murid-muridnya. Saya juga merasakan itu. Tetapi masuk akal juga ketika Paman Muraja memberikanmu setumpuk kitab yang berdebu, seolah-olah itu milik Tuan Guru Legong Siong. Bisa saja Paman Muraja menyelipkan kitab yang lain kepada tumpukan kitab-kitab itu. Namun seperti ini, sebelum kita terlalu dalam berpikir, mungkin ada salah satu untuk cara menyelamatkannya, yaitu kita cari di mana anak dari Guru Legong Siong, kita selidiki alasan-alasan mereka kenapa tidak berada di dekat Guru Legong Siong di ujung kehidupannya. Apa kau mengenalnya? Tidak semua seperti ini. Guru Legong Siong memiliki 7 anak. Anak yang pertama bernama Mursid Siong. Anak yang kedua bernama Heru Siong. Anak yang ketiga, anak perempuan, dia bernama Yati Siong. Anak yang keempat, dia bernama kalau tidak salah Fikri Siong. Anak yang kelima itu bernama Yuni Siong. Dia juga anak perempuan.
Anak yang keenam namanya Torixio. Dan anak yang ketujuh, sebentar, anak yang ketujuh saya belum pernah melihatnya sama sekali. Karena memang setelah saya berada di situ, Guru Legong Siong itu sudah, sebentar, nama anak yang ketujuh, kalau saya tidak salah mengingatnya, adalah Aji Siong. Yang saya mengetahui rumahnya adalah Torixio, yaitu anak yang keenam. Oh iya, baiklah. Anak yang keenam. Saya mengetahui rumahnya, namun tidak semua. Saya mengenal satu sama lain, hanya beberapa saja. Yang jelas, anak yang pertama, anak yang ketiga, dan anak yang keenam. Saya mengetahui dan mengenal mereka. Namun yang saya tahu rumahnya adalah anak yang anak yang kedua. Benar sekali. Jauh, Tidak terlalu jauh dari sini. berarti kita tidak memiliki waktu yang luas untuk mencari si Torik, baju Torik tuh. Enggak, ini namanya ada kesamaan sama di itu, jadi kayak Tidak apa-apa. Kalau memang kalian ingin mencari tahu dan memulai pencarian kalian dari anak yang saya kenal dan saya tahu rumahnya, saya akan antarkan. baiklah. Tolong antarkan saya menuju ke sana, Tuan Burgiman. Terima kasih banyak. Bismillah, semoga berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai petualangan menuju ke tempatnya Torik Siong, anaknya Mahaguru Legong Siong. semuanya ada siungnya ya. Apa itu? Marga. Marga mungkin ya. Nama keturunan. Ya. Bagaimana, Soy? Itu anak keenam dari Tuan Guru Legong Siong. Di mana Tuan Bergiman? Iya. Kelihatan. Namanya ini Torik Siong. Oh, ini sih Torik. Saya hanya mengenalnya ketika dia masih berada di rumah Tuan Guru Legong Siong. Semenjak itu dia pergi, saya sudah tidak pernah berbicara lagi. Dan dia sekarang sudah menikah. Apakah bisa panggilkan Tuan? Saya akan coba. Ini saya. Taman di sini. Mohon maaf. Saya mengantarkan beberapa manusia dan ingin berbicara dengan. Adakah sedikit waktu untuk kau menemui manusia-manusia itu? Kalau memang ada, silakan kau berbicara dengan manusia-manusia itu. Biar saya Pak. Iya, Pak.
Tenang, Tori, tenang. Ini saya, Paman Durgiman. Saya rasa baru melihat kalian. Itu tidak mungkin, Tori. Assalamualaikum. Saya salah satu murid yang berada di perguruan ayahmu, Tuan Guru Legong Siong. Kenapa banyak manusia? Seperti yang saya katakan tadi, manusia-manusia ini ingin berbicara dan berbincang-bincang denganmu. Saya tidak akan menyerangmu. Saya hanya ingin berkenalan denganmu. Hanya manusia. Harusnya Torik mengetahui saya. Assalamualaikum. Waktu kita berpisah tidak terlalu lama. Apa iya? Saya sudah berubah sedemikian rupa sehingga dia tidak mengenali saya. Betul. Tenanglah. Saya hanya manusia biasa. Saya tidak akan pernah bisa menyerang. Tujuan saya datang ke sini yang pertama ingin berkenalan denganmu. Perkenalkan. Siapa namanya? Torik. Kamu berasal dari mana, Torik? Ini tempat saya. Ini rumahmu. Iya. Kamu lahir di mana? Saya lahir di sini. Tidak salah makhluk ini. Saya yakin sekali tidak. Namamu bukankah Torik Siong? Iya, saya Torik Siong. Kalian ini siapa sebenarnya? Tunggu dulu, saya masih benar-benar heran. Kau benar-benar tidak mengingat saya. Dengan wajah saya seperti ini, kau masih tidak mengingat saya. Sudah saya katakan, saya baru melihat ini. Ada apa ini? Permainan. Ada apa sebenarnya? Kau benar tidak mengingat apapun, Torik. Maksudmu? Siapa ayahmu? Ayahku? Iya. Saya tidak tahu. Bagaimana mungkin seorang anak tidak mengetahui ayahnya? Saya bertemu. Ayah saya siapa? Ibu saya pun siapa? Yang saya tahu, saya bertempat tinggal di sini. Sampai saat ini adalah tempat saya. Mungkin satu-satunya cara. Karena ini hilang ingatan atau tidak ingat apa-apa. Kita panggilkan istrinya saja. Barangkali istrinya juga menjelaskan. Kalian mengenal istriku? Tidak. Kamu tidak mengenal istrimu. Tetapi saya paham istrimu yang mana. Apakah boleh istrimu panggilkan itu? Kami ingin mengetahui satu hal, dan yang harus ditanyakan adalah istri. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, jika kalian bermacam-macam dengan istriku, saya tidak segan-segan membunuh kalian. Ya, kalau ada sedikit saja perbuatan buruk kami terhadapmu dan terhadap istrimu, silahkan kau lakukan apa saja yang kau mau. Kalian membingungkan. Saya pun bingung. Yang kayak kalian mas, kayak orang rambutan sama siapa ya? Sari, kemarilah. Sari.
Saya ingin bertemu dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah melihatnya. Ya mungkin iya. Tetapi kita memang baru kali ini berbicara. Kau mengenalnya? Dia adalah murid dari ayahmu. Bukan begitu, Paman? Benar. Seperti ini, Nyai. Ada apa manusia? Saya adalah salah satu mungkin murid dari perguruan Legong Siong. Ada sesuatu yang tidak beres terhadap kematian Mahguru Legong Siong. Apa yang kau katakan? Ada sesuatu yang tidak beres di dalam kematian Mahguru Legong Siong. Maka dari itu, Dia sudah betul. Apa kau tidak mendengar berita itu? sama sekali tidak. Siapa itu Legong Siong? Dia itu ayahmu. Begini manusia. Gimana? Saya sudah berulang kali menjelaskan kepadanya. Tapi dia mengatakan tidak memiliki ayah. Bahkan dia lupa siapa ayahnya. Nah, Saya sudah capek sekali menjelaskan. lalu kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Ini terjadi sudah lumayan lama manusia. Semenjak dia pergi, dia berpamitan untuk berkelana. Tapi dia pulang dengan kondisi terluka. Terluka. Dan setelah dia sadar, dia menjadi sedikit aneh manusia. Begini, Tidak mengingat apapun. sama sekali hanya saya dan keluarganya yang dia ingat. Tapi tidak dengan ayah dan ibunya. Itu jawaban. Kenapa pas kematian Ya. datang? Saya menyadari suatu hal di sini. Sebenarnya ada apa manusia? Seperti ini tadi. Dengan kematiannya Mahguru Legong Siong yang memang telah dipermainkan oleh salah satu makhluk yang entah tujuannya apa. Itu yang mengantarkan saya menuju ke tempat ini. Karena sangat disayangkan jika di ujung kematiannya Mahguru Legong Siong tidak didampingi oleh anak-anaknya. Ternyata ini jawabannya. Saya sama sekali tidak mengetahui hal itu manusia. Bukan hanya suamimu saja yang tidak ada di saat pemakaman Tuan Guru Legong Siong ataupun mertuamu. Namun semua anak-anaknya Tuan Guru Legong Siong tidak ada yang hadir satupun. Kenapa kau menangis? Sebenarnya kalian menceritakan tentang apa? Berarti kita harus mencari cara bagaimana memilihkan pikirannya, Mas. Apa kalian bisa manusia? Seperti ini tadi. Saya rasa suamimu itu dalam kendali, dalam pengaruh. Maksudnya bagaimana? Saya tidak mengerti manusia. Iya. Maka dari itu, mungkin saat ini saya tidak tahu caranya untuk mengembalikan suamimu seperti sedia kala. Namun, insya Allah saya akan secepatnya untuk mencari cara agar suamimu si Torik Siong ini cepat kembali pulih, sadar atas pengaruh dari Nyai Konde Busuk itu. Siapa dia jadi konde?
Saya tidak mau bercerita panjang lebar. Saya merasa pembahasan ini tidak aman jika saya ceritakan di sini. Yang terpenting, kau bantu kami untuk menyembuhkan suamimu, dan Paman Durgiman ini yang akan mendampingimu pula dalam proses penyembuhan si suamimu. Baik, jika kalian memang bisa, silahkan. Saya dengan senang hati. Iya, Nyai. Memang ada sesuatu yang tidak beres pada suamimu ini. Dan semua anak dari Tuan Guru Legong Siong. Sorry. Mohon maaf. Seperti yang saya dan kawan saya katakan, mungkin saat ini kau sedang dalam masalah ataupun dalam pengaruh. Dan kami, terutama saya mengenalmu sangat dekat dulu. Namun karena lain satu hal, tidak berpisah dan jarang bertemu. Dan di saat kita bertemu kau sudah seperti ini. Izinkan saya untuk mengembalikan ingatanmu, supaya kau mengingat dari mana kau berasal dan siapa saja yang berada di dekat. Sudah saya katakan, saya berasal dari sini, saya lahir di sini, dan ini istri saya. Percuma. Yang terpenting kita sudah tahu. Lebih baik Tuan Durgiman memantau ini semua. Akan saya cari caranya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih banyak dan terima kasih juga. Tarik. 29. Semua bagus. Saya pamit. Silakan. Tarik ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Saya punya satu cara, namun sayangnya saya tidak bawa benda itu. Mungkin bisa kita ulangi besok lagi. Kita menuju ke sini ya teman-teman. Ya intinya seperti dugaan dari jenengan semua yang sudah berkomentar, dugaan Patih memang benar adanya. Cerita yang tidak masuk akal ya terbukti. Kenapa di ujung kematian dari Mahaguru Legong Siong tidak ada perwakilan satu anak pun yang datang. Ini adalah perwakilan jawaban bahwasanya anak dari Mahaguru Legong Siong telah dibutakan hatinya, telah dicuci otaknya, serta telah dipengaruhi oleh rombongan dari Nyai Konde. Musuh kita kali ini bukan musuh yang gampang. Mereka berpikir secara matang-matang dalam menyikapi sebuah permasalahan-permasalahan. Detail teman-teman. Di titik manapun mereka sudah mempersiapkan itu semua. Itu sudah dibuktikan dari terbongkarnya ya, kebusukan-kebusukan yang benar-benar sudah dipermainkan oleh Nyai Konde dan Ikram Barawi. Tapi percayalah, yang namanya kebusukan mau disimpan rapat-rapat bambu, insya Allah pasti akan tercium baunya. Mampu. Ini seperti itu. Doakan saya pada siang hari ini, insya Allah akan melakukan transaksi pembayaran mahar dari Mustika Cundamani. Permata Cundamani. Betul. Dengan harga 200 juta. Semoga deal dan berhasil. Tidak ada yang mahal Mas. Selagi kita memiliki hati yang ikhlas. Selagi ada duitnya akan juga. digantikan Jadinya oleh orang-orang dermawan. Hai orang dermawan. tolong. Ya bukan seperti itu. Terketuklah hatinya. Oh iya deh. Yo, Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di rumahnya Jamaluddin. Salam Nusantara dan salam Om Husni Taliku.